Ya, kalau saya sih sebenarnya Yang Pak Paiman itu apa? ketemu dengan Prof. Paiman itu adalah ketika awal Mei yang lalu itu mendadak ada seorang yang memang saya kenal. Prof. Paiman itu kan dulu kan sempat jadi deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mendadak ini nggak ada hujan, nggak ada angin ya. Kalau dalam bahasa Sri Mulatnya itu mak betunduk gitu. Tiba-tiba kirim WA ke saya dan mengatakan awalnya salam Mas Roy gini apa kabar ini. Nah, tapi di tengah-tengah dia bilang kalau saya diminta untuk menyetop kegiatan ilmiah saya tentang penelitian soal ijazah dan skripsi itu ya, karena itu dia bilang saya sudah pegang yang asli gitu. Jadi kok saya kaget karena itu saya terima tuh pagi-pagi, saya lagi nyopir pagi-pagi, saya terima panjang banget, baru saya baca siangnya Mas Aiman, dan ketika saya baca itu terus terang saya nggak nyaman karena dia bilang gini, dia bilang sudahlah Mas Roy, Anda harus minta maaf kepada Pak Jokowi. Saya bilang apa-apaan orang ini kok nyuruh saya minta maaf kepada Jokowi. Terus malah dia pada kalimatnya dia nulis gitu bahwa kalau Anda tidak melakukan ini maka hidup Anda tidak akan tenang dan damai. Oke. Weh, ini nggak benar nih orang ini gitu. Jadi karena masalah awalnya sopan-sopan tapi kok belakangnya kok kayak gitu. Ya. Tapi itu saya diamkan Mas Aiman. Oke, enggak, pertanyaan saya adalah apa kaitan Pak Wid, Pak Paiman dengan pasar pramuka dan ijazah Pak Jokowi? Ini kan bagaikan puzzle ya. Ini bagaikan puzzle. Saya memegang puzzle Prof. Paiman ketika Prof. Paiman itu ketika kemudian WA ke saya, itu yang pertama. Kemudian ketika saya buka WA itu kepada publik, Prof. Paiman minta maaf ke saya bahwa saya tidak bermaksud melakukan intimidasi terhadap Mas Roy dan saya benar gitu. Dia mengatakan begitu. Benar bahwa saya memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun, dia nulis itu. Yeah. Pada tahun 97 sampai dengan tahun 2002. Kios percetakan. Kios pengetikan dan pembuatan skripsi dan lain sebagainya. Okay. Ya, gitu. Dia bilang di situ memang saya tidak punya percetakan. Bilangnya di situ. Tapi yang menarik Mas Aiman, saya bersama teman-teman dari salah satu podcast minggu yang lalu itu kebetulan kami terjun langsung ke Pasar Pramuka. Nama Prof. Paiman itu yang disebut sebagai Pak Dosen itu masih dikenal di situ. Jadi bayangkan aja, kalau dia bilang dia tahun 2002, katanya sudah pamit di situ. Kemudian tahun sekarang 2025, artinya sudah lebih dari 23 tahun, ya. Orang-orang di situ masih kenal yang namanya Pak Dosen itu kan agak aneh gitu. Karena apalagi bolak-balik, Anda mencurigai itu. Iya, karena dan ini ditambah dengan kebetulan ketika saya mendapati WA itu, kebetulan memang saya komunikasi ini sahabat lama saya ketika saya masih di Komisi 1 di bidang intelijen dengan Pak Rajasa. Nah, Pak Rajasa punya temuan bagus soal Prof. Paiman ini, nanti bisa dikasih ke sana. Okay. Artinya gini, Prof. Paiman ini tidak benar kalau hanya sampai tahun 2002. Menurut info nanti bisa tanyakan ke Pak Rajasa sampai dengan tahun 2017. Jadi disinilah masuk frame time-nya yang tadi sampaikan oleh Pak Bitor ketika tahun 2012 itu 2017. Bahkan saya sudah kirim ke iNews ya. Prof. Paiman sendiri secara mendadak juga tiba-tiba melakukan pertemuan dengan teman-teman ex Pasar Pramuka pada awal Mei yang lalu. Ngapain ya orang ini kok kemudian merasa seperti ketakutan. Kalau saya sih feeling saya mengatakan orang ini kok agak ketakutan gitu. Kenapa dia harus begitu? Tapi ini nggak sekali loh ya. Prof. Paiman mengatakan begitu. Mas Aiman, dan ini saya buka lagi di sini. Perlu diketahui, pada saat kasus saya, Bang Rismon, kemudian Dr. Tifa itu sempat kami lapor ke Komnas HAM. Prof. Paiman ini sempat membuat atau dibuatkan video. Dia berlagak seolah sebagai seorang komisioner Komnas HAM. Terus dia mengatakan ini harus ditolak, ini harus ditolak. Saya bilang orang ini ngapain sih kok terlalu jauh keterlibatannya? Jadi ini bukan ini saja. Jadi kalau seorang intelijen pasti tahu lah. Saya dulu di Komisi 1 sekali lagi, mitra saya ada orang intelijen. Kita adalah selalu melihat kalau ada orang tiba-tiba guilty feeling, tiba-tiba merasa bersalah, tiba-tiba minta maaf. Tapi kemudian ketika kita paksa dengan data-data, dia pasrah kan? Okay. Saya